ada kelompok yang ngacir berjamaah secara sistematis dan masif. Ngacir berjamaah secara sistematis dan masif. Ngacir berjamaah secara sistematis dan masif. Kemudian yang kedua adalah ada kelompok yang mencoba untuk melakukan adu domba dan provokasi secara sistematis dan masif karena kalah argumen ilmiah, takut jadi mantan Habib. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Bung Lubis 212 bersama saya Muhammad Iqmal Lubis. Oke guys, salam persahabatan buat semua kawan-kawan, teman-teman, sahabat, saudara dimanapun berada. Kenapa Bung Lubis tidak live? Ini kan bukan live, ini video upload, rekam terus upload. Kenapa tidak live? Saya tidak live karena saya kena mental. Saya kena mental lihat komentar-komentar netizen di komen live chat. Komentar jalan dari atas ke bawah. Bapak mana bapak? Bapak mana bapak? Mana foto bersama bapak? Kena mental saya. Makanya saya agak jarang live ini. Kalau bisa nggak usah live. Ya, kena mental saya. Oke, oke guys, gini. Di sini saya ingin ngebahas sedikit tentang Syibahar. Ya, saya melihat video uploadan dia dengan judul yang sangat bodoh, atau dengan judul yang menunjukkan pertama kebodohannya, yang kedua kelicikannya untuk mengadu domba, khususnya mengadu domba warga Nahdiyin, warga Nahdlatul Ulama. Ya. Nahdlatul Ulama, yang mana sama-sama kita tahu, kalau tidak salah beberapa tahun lalu Bahar mengatakan NU itu, kalau ada NU yang begini begitu itu bukan Nahdlatul Ulama, itu nasi uduk itu Bahar yang ngomong ya. Bahar, kalau ada oknum dari sebuah ormas atau dari sebuah institusi yang tidak sesuai dengan ADART ormas tersebut dan seterusnya, salahkan oknumnya, jangan kau hina, jangan kau caci maki dan seterusnya kepada ormasnya. Kecuali ada ormas yang awalnya visi misinya bagus, ada ART-nya bagus, kemudian setelah bertukar pengurus itu semua dirubah. Nah, itu ormasnya ikut salah. Ini kan enggak cuma oknum, tapi ormasnya kau hina. Oke, kecuali memang fakta kenyataan ormasnya seperti itu. Ini kan enggak cuma oknum, itu seputar itu ya, untuk mengingatkan kau Bahar ya. Nah, dengan bodohnya dan liciknya, si Bahar membuat sebuah judul dalam video, kalau tidak salah kurang lebihnya kalau tidak salah begini: lebih percaya Imad atau Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, disinilah yang saya maksud untuk mengadu domba warga Nahdlatul Ulama atau warga Nahdiyin. Lebih percaya Imad atau Kiai Hasyim Asy'ari. Siapa Kiai Imaduddin? Ya semua orang tahu dia bukan dari ormas FPI. Kalau X mungkin iya. Beliau aktif di Nahdlatul Ulama. Kalau tidak salah juga pengurus. Entah pengurus, entah keanggotaan, Allahu a'lam, saya kurang tahu itu ya. Yang jelas berada di organisasi Nahdlatul Ulama, itu Kiai Imaduddin. Kemudian siapa Kiai Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Ya kita semua tahu, itu pendiri daripada ormas Nahdlatul Ulama, pendiri NU, begitu kan? Nah, di mana letak adu dombanya? Begini, guys, saya minum kopi dulu ya. Alhamdulillah. Gini, Kiai Imaduddin itu membuat sebuah tesis ilmiah, pembahasan ilmiah, argumen yang ilmiah seputar nasab habaib yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Kata Kiai Imaduddin, itu belum teruji, belum terbukti secara ilmiah. Kemudian Bahar membandingkan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Ini saya khususkan di sini dulu ya.
Walaupun setelah di kata-kata Syubhar di situ dibandingkan dengan Kiai Hasyim Asy'ari, dibandingkan dengan Kiai Hasan Genggong, dibandingkan dengan Kiai Khalil Bangkalan dan seterusnya. Ya. Nah, begini Bahar. Itu perumpamaanmu itu perumpamaan yang licik. Itu tidak bisa dibuat perumpamaan. Tidak bisa. Kecuali begini. Kiai Imaduddin membuat sebuah tesis ilmiah seputar yang mana di situ Kiai Imaduddin meragukan nasab habaib tidak sampai kepada Rasulullah seperti yang sekarang. Kemudian ternyata dari salah satu karya Mbah Hasyim Asy'ari, ternyata dari sekian banyak karya-karya kitab yang beliau karang, yang beliau tulis, ternyata ada salah satu kitab Mbah Hasyim Asy'ari yang di situ membahas tentang nasab habaib. Itu sudah teruji secara ilmiah. Ada pembahasannya. Ilmiah sama ilmiah. Kalau seperti itu kasusnya, maka engkau boleh berteriak lebih percaya Imad atau Kiai Hasyim Asy'ari. Faktanya nggak seperti itu. Jadi ilmiah itu harus dengan ilmiah Bahar. Begitu. Di situ ketololannya, di situ kebodohannya, di situ kelicikannya. Jadi kalau mau membandingkan, ya, kalau mau membandingkan argumen yang ilmiah tentang Kiai Imad, yang benar itu seperti ini. Lebih percaya Kiai Imaduddin atau lebih gimana? Lebih percaya kepada argumen ilmiah Kiai Imaduddin atau kepada risalah ilmiah Hanif? Nah, itu berimbang. Sama-sama dalam ranah ilmiah. Kiai Imad membuat sebuah pembahasan ilmiah, kemudian Hanif membuat sebuah risalah ilmiah bantahan terhadap syubhat Imaduddin Utsman. Hanif ya, saya sedang mempraktekkan ilmu dari Hanif yang mungkin diturunkan dari orang mertuanya yang bernama Rizik itu. Ternyata udah ada balasan kepada Kiai Imad. Jadi udah sama-sama dua ya. Pertama Kiai Imaduddin, kemudian dibalas oleh Hanif, kemudian balas lagi oleh Kiai Imad, kemudian dibalas lagi oleh Hanif, kemudian dibalas lagi oleh Kiai Imad. Di video yang lama saya udah bilang ke Hanif itu, Bang Hanif, pakai adab, sopan santun. Kiai Imaduddin itu jauh lebih tua dari Anda. Kalau Anda tidak mau manggil Kiai, panggil Ustadz Imaduddin, Haji Imaduddin, Pak Imaduddin, atau apalah gitu. Tapi tetap di yang kedua itu bingkisan lebaran untuk Imaduddin Utsman. Tanpa ada embel-embel ya. Jadi wajar dong saya curiga kalau itu ajaran khas mertuanya yang bernama si Rizik ya. Saya lagi coba praktekkan itu ya. Begitu juga dengan ajaran Syubhar. Praktekkan di situ bukan berarti saya pegang teguh ilmunya. Supaya apa? Saya pengen supaya mereka merasakan. Supaya mereka merasakan bagaimana sih rasanya ketika orang menyebut nama kita tidak ada adab, tidak ada sopan sama sekali. Oke, lanjut ke Bahar lagi ya. Jadi di situ Bahar membuat perbandingan antara Kiai Imaduddin dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Itu adalah perbandingan yang salah. Itu adalah cara yang licik untuk memecah belah warga NU. Jangankan dibandingkan dengan Mbah Hasyim Asy'ari ya. Dengan Ketua Umum PBNU aja, Kiai Yahya Khalil Stakuf, itu lebih masuk akal kalau mau dibandingkan. Tapi bagi orang yang berakal sehat tetap nggak bisa. Kenapa? Kenapa lebih masuk akal? Karena Kiai Yahya, Ketua Umum PBNU, di situ menyindir sedikit tentang fenomena yang lagi viral sekarang. Ya, tentang fenomena yang lagi viral sekarang. Ada orang katanya dengan penelitian ilmiah meragukan nasab para habaib, terputus selama sekian ratus tahun. Di situ ada omongan itu dari Kiai Yahya. Berarti tujuan dia, maksud dia adalah kepada Kiai Imaduddin. Nah, itu harusnya lebih masuk kalau mau diadu antar pendapat. Tapi tetap tidak bisa. Kenapa? Kiai Imad main di ranah ilmiah, Kiai Yahya tidak di ranah ilmiah. Berdasarkan husnudzon, baik sangka. Dan itu sah. Jadi kalau mau normal ataupun kalau kata Syubhar tawassut ya. Tawassut.
Tidak pro sana, tidak pro sini. Tawassut, tawazun ya. Bahar, kamu kalau mau tawassut, kamu kalau mau tawazun, harusnya begini. Ada orang ngaku sebagai NU, kemudian membuat risalah ilmiah, membuat penelitian ilmiah tentang diragukannya nasab habaib. Dan sampai sekarang secara ilmiah belum ada yang bisa mematahkan argumen tersebut. Karena belum ada yang bisa mematahkan argumen tersebut secara ilmiah, ada referensinya, bisa dipertanggungjawabkan, maka sampai saat ini itu masih benar, masih di jalur, belum keluar jalur. Kenapa? Karena itu adalah penelitian ilmiah, ada referensinya, ada sumber-sumbernya dari berbagai kitab nasab. Jadi sampai saat ini status penelitian tersebut benar, karena belum ada penelitian ilmiah, risalah ilmiah, bantahan yang lebih ilmiah yang bisa mematahkan hal tersebut dari NU. Kemudian gini saudara, ada dulu para sepuh NU, ada dulu para tetua NU, pendiri NU, mereka tidak ada meragukan nasab para habaib, mereka mengakui habaib, tapi tidak berdasarkan penelitian ilmiah. Ada yang berdasarkan karomah yang dia lihat ataupun yang dia ketahui, berkah yang dia ketahui, sehingga mengedepankan baik sangka. Nah, kedua ini sama-sama benar saudara. Harusnya begitu kalau Anda mau tawassut, kalau Anda mau tawazun, Bahar, bukan dengan cara memprovokasi, mengadu domba sesama NU. Itu licik kamu. Paham kau? Harus paham. Jangan oget terus ya. Jadi buat warga Nahdliyin, buat warga NU, hati-hati, waspada politik adu domba yang dimainkan oleh si Bahar. Sudah terlalu lama bangsa kita sering diadu domba, mulai dari zaman penjajah kafir Belanda. Kemudian di penutup ini saya ingin ambil kesimpulan. Di sini saya simpulkan, saya lihat Bahar dan kelompoknya ini sepertinya sangat resah, sangat khawatir kehilangan muhibbin, kehilangan pendukung, kehilangan massa. Seolah-olah yang dikritisi secara ilmiah oleh Kiai Imaduddin ini cuma Bahar, Rizik, Hanif dan kelompoknya. Padahal habaib itu bukan cuma kelompok mereka, bukan cuma ada di Indonesia, di seluruh dunia. Tapi nggak kayak mereka hebohnya. Ada apa? Takut kehilangan. Takut kehilangan massa. Takut kehilangan pendukung. Ya. Dakwah nggak seperti itu. Dakwah itu tidak seperti itu. Dakwah itu bukan untuk cari massa. Dakwah itu bukan untuk cari pendukung. Bukan. Dakwah itu bukan untuk cari kelompok. Bukan. Dakwah itu cuma menyampaikan kebenaran. Orang mau percaya atau tidak percaya, orang mau ikut atau tidak ikut, itu bukan tugas si pendakwah itu lagi. Bukan. Pendakwah itu bukan untuk mengumpulkan massa. Bukan. Yang penting sampaikan kebenaran. Orang yang dengar itu mau terima atau enggak, mau percaya atau enggak, mau ikut atau enggak, udah enggak urus. Itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalian doang yang heboh saya lihat ya. Kalau masih main di ranah ilmiah, bagus. Itu bagus seperti yang dimainkan oleh Hanif ya. Hanif pertama membuat risalah ilmiah bantahan terhadap syubhat Imaduddin Utsman. Kemudian dijawab oleh Kiai Imad. Terpatahkan. Setelah terpatahkan, saya kira bakal ada risalah ilmiah jilid 2. Entah ya di situ argumen yang lebih kuat atau pengakuan. Antara dua itu yang saya tunggu. Bisa jadi risalah ilmiah jilid 2. Misalnya membuat argumen yang lebih kuat kepada Kiai Imad, atau nggak punya argumen yang lebih kuat, risalah ilmiah jilid 2 isinya adalah pengakuan bahwasanya yang saya gunakan adalah kitab palsu. Nggak ada, gengsi kalian, begitu yang mencari kebenaran. Tiba-tiba udah muncul lagi risalah baru dengan judul yang baru, Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin Utsman Al-Bantani, dari Hanif ya, dari Hanif, saya nggak katakan Sunaif ya, Hanif. Dijawab lagi oleh Kiai Imaduddin Utsman, terpatahkan lagi. Jadi ke Hanif aja udah 2-0, itu yang ke Hanif. Habis itu teriak-teriak, hati-hati saudara, adu domba saudara. Licik kalian, sama aja semua otak kalian itu. Hati-hati adu domba saudara, buzzer saudara. Kalian mengatakan buzzer itu bukti dari mana? Kalau nggak ada bukti itu fitnah. Itu fitnah itu. Kalian mengatakan ada orang-orang yang ingin memecah belah, mengadu domba
yang tersusun secara sistematis dan masif, kasih tahu buktinya, kasih lihat buktinya, tunjukkan buktinya. Kalau nggak ada bukti, mulut kalian fitnah. Terserah mau si Hanif ke, mau si Bahar ke, fitnah. Kalau nggak ada bukti. Hati-hati, Hanif hati-hati kau. Hati-hati kau. Bahar hati-hati kau. Itu fitnah. Kalau tidak ada bukti, itu fitnah. Orang-orang tidak melihat kok ada adu domba yang sistematis dan masif. Yang dilihat oleh orang-orang menurut saya adalah ada kelompok yang ngacir berjamaah secara sistematis dan masif. Ngacir berjamaah secara sistematis dan masif. Ngacir berjamaah secara sistematis dan masif. Kemudian yang kedua adalah ada kelompok yang mencoba untuk melakukan adu domba dan provokasi secara sistematis dan masif karena kalah argumen ilmiah, takut jadi mantan Habib. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.